Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Iya, luar biasa ini ya. Semangat ya. Oke, anak-anak sekalian, di pagi hari ini seperti yang saya informasikan kemarin bahwa kita akan ke pembelajaran IPS dulu untuk persiapan materi PTS. Kemudian untuk PTS nanti seperti yang kita tahu bahwa insya Allah jadwal segera kita kirimkan. Untuk tema nanti ya fokusnya ke naskah 1 dan 2. Jadi nanti kita bagi 2 naskah. Naskah 1 nanti isinya BI dan PKN. Naskah 2 isinya muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Untuk jumlah soalnya 35 per naskah. Nanti 35 dibagi 2 untuk IPA dan untuk BI dan PKN. 35 dibagi 2, bagi 3. IPA, IPS, SPDP seperti itu. Gimana Mas Albani? Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita awali dulu pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Untuk pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita berdiskusi tentang perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemarin sudah disogemkan ya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat sejarah tentang perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi itu apa toh? Ada yang pernah mendengar kata diplomasi? Halo? Apa itu perjuangan diplomasi? Ada yang pernah mendengar kata diplomasi? Apa itu, Ustaz? Gimana Mas Waris? Mas Albani? Itu baru dengar masalah. Diplomasi dengan perundingan, Us. Iya, diplomasi itu berunding. Jadi berjuangnya dengan berunding, perundingan secara resmi, ya. Nah, yang kita fokuskan untuk belajar sejarah ini, beberapa perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan, kita fokuskan pada mengenal tokoh dan hasilnya saja ya. Kita fokuskan pada tokoh dan hasil. Nah, jadi tokoh dan hasil dari perundingan-perundingan itu. Jadi selain perang, para tokoh pendiri bangsa juga melakukan diplomasi dengan berunding dengan negara penjajah, difasilitasi oleh PBB. Oke, perundingan yang pertama adalah Linggajati ya, perundingan Linggajati. Dan yang kedua ada Renville. Oke, bisa sambil membuka bukunya. Perundingan Linggajati. Yang pertama, ini yang perlu kita fokuskan adalah di sini. Wakil Indonesia. Wakil Indonesia siapa tokohnya? Sultan Syahrir. Ya, Sultan Syahrir. Ini wakil Indonesia. Wakil dari Belanda? Siapa wakil dari Belanda? Halo, apakah suaranya Ustadz terdengar? Ini kok videonya nge-lag sepertinya ya. Ustadz ganti anu aja. Ganti ke data pribadi. Ustadz kelempar ya? Ustadz terlempar, mohon maaf. Sini stabil ternyata. Oke, Ustadz ulangi. Apakah sekarang suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Tat. Oke, kita lanjutkan.
Perundingan pertama yang diadakan Indonesia dengan Belanda itu adalah perundingan Linggajati. Tadi tokohnya siapa? Wakil Indonesia? Sultan Tan Syahrir. Syahrir. Wakil Belanda? Manuk. Nah, Van Mook ya. Kemudian hasilnya apa perundingan ini? Ada 3 hasil. Tatlah, untuk hasil-hasil apa perlu dihafalkan semua? Tidak usah ya. Tidak usah dihafalkan semua. Tapi paling tidak dari 1 perundingan itu kita tahu 1 hasil. Atau enggak 2. 1 hasil atau tidak 2 ya. Jadi paling tidak hasilnya kita tahu 1 atau 2. Oke. Coba hasil pertama dari perundingan Linggajati, Mbak V. Apa Mbak V hasilnya? Ya, Us. Dulu. Bentar, Us. Bisa dibuka di bukunya juga. Kalau ini tulisannya kurang jelas. Halaman 106. Oke. Yang mana, Us? Hasil perundingan Linggajati. Oh, ini. Yang mana? Yang dalam upaya itu. Ya, hasilnya. Nih. Hasilnya Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Oke, terima kasih. Jadi yang secara fakta, de facto itu secara kenyataan ya. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu 3 saja. Jawa, Sumatera, Madura. Itu wilayah Indonesia. Berarti selain itu wilayah milik siapa? Belanda. Belanda. Kira-kira dari perundingan Linggajati ini menguntungkan Indonesia atau menguntungkan Belanda? Halo? Belanda. Kemudian hasil kedua, Belanda bekerja sama dengan Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat. Itu hasilnya. Kemudian di Republik Indonesia Serikat ini Ratu Belanda sebagai ketuanya. Indonesia rugi. Tapi kenyataannya ternyata gitu ya. Yang mengingkari janji ini bukan Indonesia. Atau mengingkari hasil perundingan ini bukan Indonesia tetapi Belanda. Buktinya apa? Belanda melakukan agresi militer. Nah, kalau di buku kan ada agresi militer atau serangan Belanda menggunakan senjata. Nah, kemudian untuk menghentikan serangan militer atau untuk gencatan senjata, maka diadakan perjanjian yang kedua. Namanya perjanjian apa? Renville. Renville. Kenapa dikatakan perjanjian Renville? Ada yang tahu? Kalau Linggajati tadi kan tempatnya Karena di Linggajati. di kapal milik Amerika. Renville. Ya, karena perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal milik Amerika yang berlabuh. Namanya kapal Renville, sehingga dikatakan perjanjian Renville. Mungkin kalau Kenapa dulu, harus di kapal, Us? Nah, kenapa harus di kapal, tidak di tempat yang lain? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ingkar dibunuh. Ya, karena untuk mencari tempat yang netral ya. Jadi perundingan ini diadakan di tempat yang netral, sehingga dipilihlah kapal USS Renville yang saat itu berlabuh di Teluk Jakarta. Oke, kemudian hasilnya apa dari perundingan Renville ini atau perjanjian Renville? Mas Faris, hasilnya apa Mas Faris? Hasilnya Terus. ya semuanya sambil membuka BBD-nya ya, boleh ditandai di garis bawahi atau Hasilnya diwarnai dengan adalah stabilo. Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayahnya makin sempit. Ya, wilayahnya semakin sempit. Isi Dibuktikan perjanjian dengan apa? Renville antara lain berikut. Coba 1 poin saja. Poin 6, Mas Faris. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke, terima kasih. Jadi
Belanda masih berdaulat atas wilayah Indonesia. Artinya Belanda masih menguasai wilayah Indonesia sampai terbentuk RIS. RIS tadi hasil perundingan apa RIS? Linggajati. Linggajati. Kemudian karena sampai perundingan Renville ini belum terbentuk RIS, maka Belanda masih mengakui semua wilayah Indonesia masih menjadi milik Belanda. Tokoh dari Indonesia siapa yang mewakili dalam perjanjian Renville? Mr. Amin Syarifuddin. Iya, Mr. Amir Syarifuddin. Tokoh wakil dari Belanda? Siapa? R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Ya, R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Loh, kenapa itu namanya seperti nama Indonesia? Karena saat itu di perjanjian Renville, Belanda menunjuk ini Abdul Qadir Wijaya Atmojo sebagai wakilnya. Jadi bukan orang Belanda. Tapi Kenapa terus? ada orang Indonesia. Karena saat itu tidak mau datang ya. Jadi diwakilkan ke orang Indonesia. Maksudnya wakil Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili Belanda. Itu kan hasilnya ini tetap merugikan Indonesia. Kira-kira dari kedua perundingan ini yang ingkar janji siapa? Belanda semua. ingkar janji lagi. Bukti dari ingkar janjinya Belanda apa? Belanda mengadakan agresi militer 2 atau serangan militer yang kedua. Sampai-sampai Presiden Indonesia saat itu Soekarno dan Hatta ditawan, ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Kemudian Terus minta membuat pemerintahan darurat ya membuat pemerintahan darurat di mana? di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sumatera. Dan saat itu di agresi militer 2, ibu kota Indonesia dipindahkan ke mana? Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, ini salah satu kenapa Yogyakarta disebut daerah istimewa karena pernah menjadi ibu kota Indonesia. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk gencatan senjata, ya, gencatan senjata. Tadi setelah agresi militer kedua, maka diadakan pertemuan lagi biar tidak saling serang lagi atau gencatan senjata mengadakan perundingan. Namanya perundingan Rumroyen. Romroyen. Kenapa dikatakan perundingan Romroyen? Karena pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. Mo. pada perjanjian ini Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohroyen dan Belanda diwakili oleh Dr. Van Royen. Oke, karena perjanjian ini diambil dari nama wakil kedua negara. Indonesia Mr. Muhammad Rum, kemudian kalau dari Belanda Van Royen, sehingga dikenal dengan nama perundingan atau perjanjian Romroyen. Hasilnya apa? Hasil dari Romroyen? Penghentian tembak menembak antara Indonesia dan Belanda. Ya, penghentian perang tembak menembak antara Indonesia dan Belanda. Kemudian kedua, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan Belanda. oke, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Jogja dan pembebasan pemimpin. Nah, Segera menggelar. Serta yang keempat ini, yang paling penting yang keempat. Meja bundar. Ya, segera mengadakan konferensi meja bundar. Kenapa konferensi meja bundar itu sangat penting? Karena bentuk pengakuan. Ada yang tahu kenapa konferensi meja bundar ini sangat penting? Karena pengaku apa ya? Kenapa? Tidak tahu. Karena di konferensi meja bundar ini adalah puncak perjuangan diplomasi. Jadi melalui konferensi meja bundar ini nantinya, oke, kita masuk ke konferensi meja bundar. Ini Belanda mengakui kedaulatan atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk ke konferensi meja bundar. Walaupun sebelumnya ada konferensi inter Indonesia ya.
Pertemuan sebelum Den Haag. KMP. Nah, KMB, konferensi meja bundar dilaksanakan di mana? Di Den Haag, tapi kalau orang barat ngomongnya The Hague. Oke, Den Haag, Belanda ya. Wakil Indonesia siapa tokohnya? Pokoknya eh, Rektor Muhammad Hatta. Indonesia oleh Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta. DRS itu Dr. Andes ya, Muhammad Hatta. Kemudian wakil dari Belanda, wakil dari Mr. Belanda Van adalah Mr. Marsieven. Mr. Van Marseven. Oke. Hasilnya apa? Salah satu hasil yang penting. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya pada perundingan atau konferensi meja bundar ini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia penuh tanpa syarat ya hasilnya. Jadi sejak saat itu, sejak konferensi meja bundar, maka penjajahan di Indonesia itu resmi dihilang, resmi dicabut. Artinya tidak boleh lagi ada penjajahan di Indonesia. Jadi puncak perjuangan diplomasinya adalah konferensi meja bundar. Oke, itulah 4 perundingan diplomasi atau perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk PTS atau untuk yang ulangan, nanti fokusnya biar anak-anak belajarnya fokus pada tokoh dan hasil ya. Tokoh dan hasil. Untuk tanggal-tanggal itu cukup tahu, tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa. Nanti kalau tanggal biasanya akan dibantu dengan tempat. Kalau muncul tanggal pasti ada tempatnya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Silakan ya mau bertanya dulu. Coba hikmah apa yang kita ambil dari perundingan-perundingan itu? Hikmahnya apa yang dapat kita petik, anak-anak sekalian? Coba. Hikmah apa atau pelajaran apa yang kita dapat ambil dari perundingan yang dilakukan para tokoh-tokoh pendiri bangsa? Mbak V? Mbak Kansa? Yang Mbak Kansa dapatkan dari belajar perundingan-perundingan itu hikmahnya apa Mbak Kansa? Mic-nya bisa dinyalakan. Ya, Us. Kalau Mbak Kansa, hikmahnya apa Mbak Kansa? Bisa mengetahui sejarah Indonesia. Ya, bisa mengetahui sejarah Indonesia. Bahwa sejarah Indonesia itu melalui perjuangan yang berat ya. Selain perjuangan dengan perang, juga berjuang dengan diplomasi. Mas Bagas, kalau Mas Bagas, apa Mas Bagas yang Mas Bagas petik hikmahnya? Silakan dinyalakan, Mas Bagas. Iya, Us. Kalau Mas Bagas, hikmah yang dipetik apa Mas Bagas? Halo? Iya. Hikmahnya apa Mas Bagas? Dari belajar perundingan-perundingan tadi atau perjanjian tadi? Halo? Oke, bisa dibantu Mbak Umi. Coba Mbak Umi. Kalau Mbak Umi, hikmahnya apa Mbak Umi? Belajar tentang sejarah perundingan.
Halo? Oke. Masih belum menemukan. Coba nanti anak-anak ketika kita belajar sejarah, kita ambil petik hikmahnya ya. Nah, jadi bukan hanya sebatas kita tahu kemudian bisa mengerjakan soal saja, tetapi ada hikmah penting dari belajar sejarah perjuangan diplomasi. Ya Mbak V? Aku tahu, Tat. Apa Mbak V? Tunggu, kalau nggak masuk akal jangan salahin aku ya, Tat. Silakan. Ini mengetahui tempat-tempat perundingan. Iya nggak sih? Mengetahui tempat-tempat dilaksanakannya perundingan. Oke. Bisa juga. Jadi dari kemarin kita kan belajar tentang mempertahankan secara fisik dan mempertahankan secara diplomasi. Artinya terkadang tidak selalu kita hadapi dengan kekerasan ya. Kekerasan juga main, tetapi di sini diplomasi juga dilaksanakan musyawarah. Nah, artinya kita kan bangsa Indonesia mencintai musyawarah, mencintai bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan dengan duduk bareng, dicari jalan keluarnya. Nah, kemudian yang kedua kita tidak boleh ingkar janji. Dari tadi yang sering ingkar janji Belanda atau Indonesia? Belanda atau Indonesia? Ya, pihak Belanda yang sering mengingkari hasil dari perjanjian. Nah, dari perjuangan itu luar biasa. Nah, kita sekarang yang ada di zaman yang sudah merdeka saat ini harapannya bisa mengisi hasil perjuangan para pahlawan yang luar biasa. Selain berjuang fisik, juga berjuang menggunakan diplomasi. Ya, adu argumen. Nah, jadi beda anak-anak yang ada yang bercita-cita menjadi diplomat atau menjadi duta besar. Diplomat apa, Tat? Ya, orang yang mengadakan diplomasi. Duta besar, ada yang menjadi duta besar? Halo? Ada yang pengen menjadi duta besar Indonesia untuk Arab misalkan atau duta besar Indonesia untuk daerah-daerah Eropa? Ada? Kalau yang ada yang berkeinginan menjadi duta besar, mulai dari sekarang dipersiapkan bahasanya, bahasa Inggrisnya dilancarkan ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya anak-anak sekalian, setelah tadi KMB, Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia, fokus pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kalau di buku kan ada 8 usaha. 8 usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja usahanya? Ada 8, tapi kita fokuskan 3. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Apa saja? Halo? Konferensi Ekonomi 1. Ya, yang pertama mengadakan konferensi ekonomi atau pertemuan untuk membahas masalah-masalah ekonomi. Kemudian yang kedua, mengadakan apa pemerintah? Pinjaman nasional. Pinjaman nasional atau hutang untuk kesejahteraan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan planning board atau perancangan ekonomi, masih fokus di ekonomi ya. Kemudian yang kelima adanya RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, yang sering keluar ini yang nomor 6. Jadi yang sering keluar adalah nomor 1, 6, dan 8 ya. Ini yang sering keluar, nanti bisa diberi tanda. 6 ini yang cukup penting, yaitu namanya Plan Kasimo atau program Menteri Urusan Bahan Makanan yang saat itu dijabat oleh I.J. Kasimo untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, programnya ada 5, yaitu mengadakan program intensifikasi berkaitan dengan pangan, lahan, kemudian kebun bibit, dan penanaman lahan. Oke. Jadi fokusnya di awal-awal setelah
kemerdekaan diserahkan ke Indonesia atau kedaulatan diserahkan ke Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan orang Indonesia. Kemudian yang perlu kita tahu juga di nomor 8, ternyata Indonesia itu pernah mengeluarkan ORI atau uang Republik Indonesia. Nah, ini sebelum ke rupiah ya. Oke, jadi Indonesia punya namanya uang Republik Indonesia. Oke. Itu untuk beberapa usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada pertanyaan? Silakan ya Mbak V. Ustadz, terus nanti kan ini kan tadi kan yang dulu kan IPS kayak proklamasi ini kan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus kan ada perang lagi, ada ini lagi kan ada perang, ada ini apa sih namanya? Pemerintah masih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu loh. Terus nanti berakhirnya kapan? Terakhirnya? Berakhirnya kapan? Berakhirnya perjuangan pemerintah? Iyalah. Ya sampai sekarang belum berakhir ya. Hah? Sampai sekarang perjuangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan belum berakhir. Jadi perjuangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejak konferensi meja bundar sejak saat itu sampai saat ini, Mbak V. Kalau akhir dari perjuangan ini ya tahun ini 1949. Seperti itu nggih. Jadi setelah 1449 kan diplomasi berakhir. Maka fokus pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan. Mulai dari presiden pertama siapa? Soekarno. Karena presiden kedua? Udah tahu. Presiden kedua? Soeharto. Presiden ketiga? Habibie. Presiden keempat? Ya, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden kelima? Megawati. Presiden keenam? SBY. Presiden ketujuh? Pak Jokowi. Oke. Presiden ke-8? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Jadi salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum Ustadz akhiri? Untuk latihan soalnya nanti bisa dicoba dulu ya. Untuk yang nomor 4 dilingkari karena tidak ada jawabannya nomor 4. Dilingkari dulu. Oke, demikian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di pertanyaan. Nanti Ustadz usulkan untuk pelatihannya yang tambahannya. Baik, berarti nanti besok Kamis Ustadz titip nanti dibaca berkaitan dengan tokoh penemuan ya. Materi terakhir di persiapan PTS adalah tokoh-tokoh penemu. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.